Cerita bermulai dari seseorang yang duduk dan menunjukkan mata Sharingan. Kemampuannya adalah melihat dengan pandangan slow motion. Kemampuan ini yang menjadikannya orang terkuat kedua setelah kepala sukunya. Nama orang tersebut adalah Genosuke yang berasal dari suku Manjidani atau Koga. Kemudian terlihat seorang gadis di dekatnya sedang minum air dan dia adalah Oburu, perempuan terkuat kedua setelah kepala suku klan Iga. Seketika gadis itu ancang-ancang dan mundur sambil berposisi untuk bertarung. Kemudian berbarengan dengan munculnya burung piaraan Genosuke, lalu film dimulai. Beberapa bulan kemudian, di dalam kerajaan, raja dan menterinya merundingkan betapa berbahayanya kedua suku tersebut. Jika ada pemberontak yang menyewa salah satu suku tersebut, maka bisa mengacaukan kerajaan. Menteri kerajaan tersebut menjelaskan tentang berbahayanya kedua suku itu. Dalam ceritanya, kedua suku tersebut sudah berperang sejak 400 tahun yang lalu, tanpa ada yang tahu alasan mereka berperang sampai saat ini. Tetapi, beberapa dekade memang terjadi kesepakatan damai antar kedua suku tersebut yang didamaikan oleh raja terdahulu. Scene berganti, kedua sejoli tersebut kembali bertemu di tempat ngeceng biasa. Genosuke, kita sebut saja Bambang, langsung tiba dan memeluk Oburu. Sebut saja Yusri. Keduanya memang telah akrab, walaupun kedua suku mereka saling bermusuhan. Yusri diberi hadiah berupa sisir milik mendiang ibunya Bambang. Rumangsaku Bambang ira bermodal tenan, mosok ngasih cewek minggur sisir, mbok modal sithik lah. Disaksikan sang burung, maksudnya burung piaraan Bambang. Mereka resmi menjalin hubungan. Suku Koga merupakan suku maco, tempat tinggalnya di pegunungan gersang. Sedangkan suku Iga merupakan suku santuy. Mereka tinggal di hutan nan asri. Kemudian di pagi yang cerah, kerajaan mengadakan pertunjukan seni ningan, maksudnya seni bertarung. Dari kedua desa tersebut, bos suku Koga membawa pengawalnya yang bernama Chikuma Koshiru untuk asah kemampuan dengan melawan samurai. Satu samurai KO lalu dikeroyok dan samurai satu RT pun datang semua. Lalu akhirnya samurai wassalam. Kemudian bos suku Iga juga menunjuk pengawalnya untuk gantian unjuk kemampuannya. Dia menggunakan pengawalnya yang bernama Yasamaru dan hasilnya sama. Samurai 1 RT KO semua. Melihat begitu mengerikannya para shinobi, raja mempunyai ide untuk mengadu kedua suku tersebut dengan mengadakan kompetisi. Dengan alasan yang membuat para samurai bangga, raja menggunakan kedua nama suku tersebut untuk mewakili kedua putranya. Jika suku Iga menang, maka putra nomor 1 akan menjadi raja. Jika suku Koga menang, putra nomor 2 yang akan menjadi raja. Kedua bos tersebut disuruh mencak daftar 5 petarung terkuat dari masing-masing suku. Dalam pertarungan itu harus ditentukan siapa pemenangnya, dan yang terakhir berdiri sebagai pemenang dialah yang terkuat. Saat tiba di kampung tersembunyi, kedua bos tersebut langsung mengumpulkan para petarung untuk mulai bertarung. Setelah lama puasa jurus-jurus andalan mereka, mereka pun dengan siap menerima tawaran tersebut. Para warga bukannya malah horor, tapi malah senang. Ki Yodi sopo iki kok malah tawur, kok malah seneng. Wah, jan barbar. Dari klan Koga, mas-mas berhijab, bukan tipe petarung, tapi tipe sensor. Kemampuannya tidak jelas. Dari Iga, dukun gunung, kemampuan susah mati. Jurus andalan lempar gear motor Supra X. Kucrut, tipe jarak jauh, sukanya terbang-terbang dan melempar sesuatu ke arah lawannya. Duta Sampo, kemampuan pengendali benang. Kalau order baju pasti cepetan jadi kalau kayak gini. Kalau ini sih kayak ayam kampus guys. Posenya Jian marai bangkit naluri garanganku. Cantik-cantik gini mematikan dalam kenikmatan. Si garangan barbar, kukunya kayak terbuat dari adamantium, punyanya Logan, tapi bedanya tidak bisa beregenerasi. Mirip banget karo ungkrung. Sik tak nggo mancing nang kali wetanku. Hati-hati rai ganteng, mengko dicolong iso pacarmu digendai. Didik emes, cewek emes kon gelut, mbok kon gelut nang ranjang wae. Kemampuan masih rahasia, makanya tonton terus videonya sampai selesai. Dan pastinya dua sejoli yang awal tadi adalah bosnya, Yusri dan Bambang. Tapi Bambang tidak setuju dengan adanya perang tersebut karena hanya merugikan kedua belah klan. Tapi bosnya Bambang menjelaskan kalau shinobi adalah senjata. Senjata ya
untuk berperang, bukan untuk masak. Begitupun dari suku Iga. Kemudian kedua bos tersebut bertemu di suatu hutan yang rimbun. Karena mungkin kedua orang bos tersebut sudah terkontaminasi encok dan asam urat, akhirnya keduanya wassalam bersama tanpa ada yang menang. Dalam sahdunya sinar rembulan, Yusri dan Bambang mulai berdiskusi agar tidak terjadi perang dan hidup damai. Kemudian mereka pun berpelukan dan pergi, disaksikan oleh si mbak-mbak ayam kampus di balik pohon. Saat mengetahui bahwa kedua bos wassalam, burung Bambang datang bawain SMS agar tidak jadi perang. Tetapi SMS itu tidak digubris oleh kelompok Iga. Keduanya langsung pergi ke Battle Royale. Mas-mas hijab mulai unjuk kemampuan GPS-nya. Kemudian muncul garangan barbar mulai mengobrak-abrik. Di sisi lain, Kucrut dan Duta Sampo mulai bertarung. Kucrut terdesak, hampir wassalam. Berpindah ke garangan barbar, mulai menghajar Ungkrung, tapi selalu ngilang. Oyot ditagih utang debt collector. Sang ayam kampus pun nangkring di pohon dan promosi kue cubitnya. Garangan mulai melongo dan tancap gas gercep. Nggak pakai lama, dasare garangan kok. Setelah mengicipi air lengket ayam kampus, kemudian garangan wassalam dalam kondisi keenakan. Cok, ke jurus sopo iki? Di sisi lain, Duta Sampo mulai membuat Kucrut kalang kabut. Kemudian Kucrut main strategi dan Duta Sampo kena jebakan. Lalu wassalam. Si Ungkrung datang, pengen ngeceng di mall. Dengan ilmunya, si Ungkrung mulai menggosok-gosok wajah Duta Sampo. Lalu mulai merapal mantra dan wajahnya jadi Duta Sampo, tapi buta. Dalam hutan, Dede Emes dan Yusri saling curhat. Tapi tiba-tiba dukun gunung yang sedang membuat kerajinan ditusuk dari belakang oleh mas-mas hijab. Dede Emes kemudian merapal jurus dan tiba-tiba ngengat satu kampung datang nyamperin mas-mas hijab. Setelah itu, dukun ganteng yang dengan ilmu rawa ronteknya bangkit dan menusuk dari belakang. Jelek. Kemudian Bambang pun datang dan adu pandang dengan Yusri. Dukun ganteng yang tertarik dengan Bambang kemudian mengajak Bambang ketemuan untuk ngopi dan mabar FF. Ayam kampus lalu datang dengan posisi rok yang tersibak dan nonjolin kue cubitnya, langsung mengajak Bambang kabur. Lalu ayam kampus nabrak Bambang dari depan dan berhimpitan di tebing. Sebenarnya ayam kampus ingin mantap-mantap, tetapi karena tubuhnya yang berupa racun sehingga tidak bisa. Kalau mantap-mantap malah Bambang yang wassalam. Itulah kodrat yang harus dialami dengan jutsunya yang menikmatkan. Sekarang Bambang menjadi orang nomor 1 terkuat di suku Koga, maka harus tegas untuk tawuran. Di kerajaan setelah dapat GPS, mereka merencanakan sesuatu maksudnya. Saat tiba di pasar, tim Yusri dibandemi karo Kucrut, tapi bisa ditangkis ro dukun gunung. Tiba-tiba Duta Sampo KW2 menghunus pedang dan mau menyondreng Yusri, tapi berhasil ditangkis sama Dede Emes. Kemudian langsung diplekot oleh dukun gunung. Rai Ungkrung malik dadi Raim Sek Amburadul. Melihat hal itu, Kucrut langsung menjadi oleng waton bandem sak kenane. Lalu dukun gunung nguncalke gir supraek, langsung gawe ambruk menara panciane Kucrut. Tetapi Kucrut urung wassalam, niat banget mateni Yusri, langsung dibandem kunai. Tapi Dede Emes langsung gercep dan gegernya pun rela dicoblos oleh kunainya Kucrut dan wassalam. Kemudian Yusri numpak jaran yut nguyak Kucrut sampai cedak, lalu ngetok ke jurus andalan Rinengga. Kucrut langsung ambruk, pembuluh darah ambiar kayak sego kucing tanpa karet dan tiba saka jaran. Lalu Yusri langsung wassalam. Dalam dunia perkampusan, ayam kampus apal biodata garangan-garangan di dunia dan diketahui jika dukun gunung itu makhluk abadi. Tapi Bambang yang ngebet banget pengen ketemuan sama dukun gunung dan main mabar FF, sehingga peringatan dari ayam kampus tidak dihiraukan. Sesampainya di tempat perjanjian, Bambang langsung ketemuan sama dukun gunung. Sebenarnya dukun gunung tahu rencana kerajaannya akan menghanguskan klan Iga dan Koga. Dalam pendapat dukun gunung, era perang sudah berakhir, shinobi sudah tidak ada gunanya. Tapi Bambang tetap kekeh pengen tercipta kedamaian. Ternyata dukun gununglah yang memberikan GPS
ke pemerintah kerajaan. 伊賀つば隠れの真のとお前が思っているおぼろではないわ。でが万事谷とつば隠れへ向か帰る里などもうないわ。地図を渡したのか。お影に消えようぞ。 Dukun mulai melempar gear Supra X125, tapi tiba-tiba malah mengenai awak dewi. Itulah kemampuan jurus Bambang. Tapi dukun gunung yang mempunyai ilmu rawa rontek, ya urip peneh to yo. Kemudian Bambang pun pergi. Ayam kampus yang menyadari hal itu tiba-tiba nabrak dari atas dan niat nusuk dari atas. Tapi dukun bisa menghindarinya dengan mudah dan kemudian memplekoto ayam kampus dengan gampang. Dukun yang sudah tahu dengan kemampuan ayam kampus kemudian berinisiatif dengan membunuh dirinya sendiri dengan racun ayam kampus. Ayam kampus pun kalah. Kemudian dukun gunung mulai meminta air lengketnya ayam kampus dan melu-melu wassalam. Bambang yang khawatir langsung kembali ke lokasi tersebut dan didapati kalau ayam kampus sudah wassalam. Kemudian ninja mulai berdatangan dan menyerang Bambang, tapi semua karena jurus saringannya. Dan wassalam. Tiba di pantai, Bambang kemudian bertemu dengan Yusri. Bambang mengompor-ngompori Yusri biar Yusri nyerang, tapi rinengan Yusri tidak berfungsi karena Bambang adalah cintanya. Kemudian nantang lagi dan Yusri menghunus pedang cendik lalu OTW nabrak Bambang. Bambang kemudian mengaktifkan mata saringannya dan melihat gerakan Yusri menjadi slow motion, tapi tidak untuk menyerang balik Yusri. Karena cintanya yang begitu besar, Bambang hanya ingin melihat Yusri lebih lama sebelum dia wassalam. Yusri telah tiba di tempat akhir untuk menemui sang raja. Sedangkan di sisi lain, kedua desa tersembunyi sudah diberondongi oleh meriam dan mulai dihancurkan. Raja dan menteri kemudian menemui Yusri. Yusri masuk gerbang disambut tembak-tembak yang berdiri tegak. Setelah itu Yusri kemudian memperkenalkan dirinya serta menjelaskan kalau lawan-lawannya sudah mokat semua. Tanpa diduga-duga, Yusri meminta kedamaian kedua suku terjadi lagi. Melihat permintaan itu, raja pun menolak karena dengan alasan kedamaian seluruh negeri. Raja menjelaskan kalau Yusri mempunyai jutsu yang mengerikan, yaitu rinengan yang sangat berbahaya. Tapi tanpa diduga-duga, Yusri kemudian mencocol matanya sendiri agar raja percaya akan niat tulusnya untuk menciptakan kedamaian. Raja dan yang menyaksikan di situ merasa iba dan terharu setelah menyaksikan hal tersebut. Kemudian raja mengabulkan permintaan Yusri. Serangan habis-habisan yang menghancurkan kedua desa itu pun berhenti. Kemudian terciptalah kedamaian berkat ketulusan dan rela berkorban antara sepasang insan yang hanya bisa bahagia di dalam mimpi. Sejak dahulu, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. By Panglima Tianpeng. Yusri termenung dan mengambil sisir pemberian almarhum Bambang dari dalam kotangnya dan filmnya tamat.